sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pasti masih bersama saya Edwin Lau. Dan kalau saat ini Anda sulit mengendalikan kondisi kesehatan Anda, apalagi terkena diabetes, induk dari segala penyakit, hari ini narasumber kita berhasil mengendalikan gula darahnya. Langsung kita sambut, ini dia Bapak Leonard. Bagaimana kabarnya saat ini Pak? Puji Tuhan sehat. Sehat ya Pak ya? Iya Mas Edwin. Saat ini kesibukannya apa saja Pak? Kesibukan saya rutinitas ya di kantor ya. Sebagai pimpinan di perusahaan, menjalankan perusahaan, ya kira-kira gitulah Mas Edwin. Oke, baik Pak, luar biasa. Tadi ada satu cuplikan, menurut Bapak, apa opini Bapak mengenai cuplikan tadi itu Pak? Gini Mas Edwin, memang terkadang kita itu lebih mementingkan kesenangan ya, kesenangan dan kebahagiaan hidup. Kadang kita lupa bahwa di samping itu kita kenapa bisa menikmatinya itu, tentu kita harus sehat sebenarnya. Setuju Pak. Nah terkadang kita sehat itu sepertinya itu seolah-olah hanya begitu saja tanpa ada usaha. Padahal itu kesehatan itu atau rasa sehat itu memang harus dalam usaha. Betul. Ya, apalagi kalau sudah datang penyakit baru kita sadar bahwa memang mahal itu kesehatan. Oke Mas Pak, Erwin. sapa dulu mungkin ada keluarga yang sedang menonton atau penonton kita, mungkin kuatkan juga mereka dan ingat, nonton Go Healthy sampai selesai hari ini. Silakan Pak. Ya, buat keluarga saya dimanapun berada, terutama khususnya di rumah, saat ini saya ada di acara Go Healthy, ya, acara yang cukup favorit karena membicarakan dunia kesehatan. Saat ini saya ada di acara tersebut dan semoga kiranya acara ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama keluarga saya dimanapun berada. Luar biasa, terima kasih Pak Leonard. Dan pemirsa, mari saya kenalkan Anda dengan praktisi kesehatan hari ini. Mereka banyak sekali nih informasi kesehatan terbaru untuk Anda semua di rumah. Ada Mas Boyke dan juga Mbak Pretesya Sufale. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan pemirsa jangan lupa bahagia. Pemirsa, sebelum itu mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup dari Bapak Leonard. Mari kita saksikan. Leonard, ia merasa sangat bersyukur dan beruntung masih bisa diberikan kesehatan setelah berbagai macam penyakit yang telah datang kepadanya. Kalau tensi saya itu sekitar 140/90 ya, dan asam urat saya itu 11. Pandangan saya itu kayaknya agak buram gitu ya, kalau apalagi cahaya itu agak ya kelihatan agak mata sakit gitu ya.
Terus kalau asam urat ya kaki saya bengkak dan tidak bisa jalan, kira-kira gitu. Leo mengaku dulu pola hidupnya memang kurang sehat. Selain karena aktivitas yang padat, sehingga kurang istirahat. Ia juga sangat gemar mengkonsumsi makanan berlemak, bersantan, dan juga minum minuman manis. Tentu ada rasa khawatir, ya, sehingga saya melakukan ke dokter, ya. Dan saya ketika dokter memberikan treatment atau pengobatan, benar-benar saya ikutin lah, kira-kira seperti itu. Untuk itulah, Leo semakin berkomitmen untuk menjaga pola hidup sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Dampak positif lah terkait kesehatan, baik itu gula darah, yang tadi tensi juga gitu kan ya. Nah, itu yang saya rasakan, dan juga saya merasa lebih energik ya, atau stamina saya meningkat lah, kira-kira begitu. Terima kasih teknologi laser. Sebelum itu mari kita main dulu pemirsa, benar salah. Dan kita bisa belajar dari pernyataan ini. Diabetes picu namanya gangguan reproduksi. Pak Leonard, ini benar atau salah? Menurut saya masih ini benar ya, karena udah sering kita dengar tentang bagaimana diabetes itu berpengaruh terhadap reproduksi, terutama untuk pria gitu ya. Oke, kita kunci jawabannya ya, kita tanyakan praktisi kesehatan. Baik. Pernyataan ini benar atau salah? Mas Boyka silakan. Pemirsa, jawaban Pak Leo tepat ya. Beliau juga sudah sering mendengarkan bahwa pada pria yang paling sering dikeluhkan akibat diabetes kadar gula yang tinggi tadi, itu adalah biasanya gangguan keperkasaan. Ya, kita sebut itu sebagai gangguan keperkasaan akibat vaskular. Jadi ada dua, bisa vaskular, bisa karena psikogenik, ya, vaskulogenik atau psikogenik. Nah, pada psikogenik itu berkaitan dengan stres. Nah, selain itu juga gangguan-gangguan itu selain disfungsi ereksi adalah juga gangguan kesuburan, ya. Biasanya pada penderita diabetes itu kualitas spermanya juga jelek. Kemudian mereka juga mudah terinfeksi, ya, khususnya pada kelenjar prostatnya, sehingga disebut dengan prostatitis. Kemudian juga daerah intimnya itu mudah sekali terserang oleh jamur. Dalam tanda kutip ya, karena jamur itu suka sekali pada daerah-daerah yang dalam tanda kutip itu manis, ya, ada gula. Nah, demikian pula pada wanita. Pada wanita apa yang sering terjadi? Biasanya saya kalau melihat pasien dengan keputihan yang tidak sembuh-sembuh, saya sudah berpikir ini jamur dan apakah ada diabetes? Biasanya 75-80% dugaan kita benar. Ya, di samping juga daerah intimnya yang gatal, ya. Tapi yang terpenting juga menjadi wanita yang infertile atau yang disebut dengan wanita dengan gangguan kesuburan. Terutama yang terjadi adalah PCO atau disebut dengan Polycystic Ovarium Syndrome. Pasiennya biasanya agak gemuk, kemudian kadang-kadang tumbuh bulu-bulu, kemudian mensnya tidak teratur, dan juga biasanya berjerawat. Nah, itu biasanya kalau kita cek lagi, biasanya ada gangguan diabetes. Ya, jadi tolonglah pemirsa, jangan sampai darah kita kental akibat gula yang tinggi, akibat kolesterol yang tinggi, ataupun akibat asam urat yang tinggi. Karena itu akan membuat yang namanya komplikasi lain yang terjadi pada tubuh kita. Selain gangguan kesuburan, pada pria khususnya tadi dikatakan adalah gangguan fungsi ereksi. Bahwa diabetes picu gangguan reproduksi. Pernyataan ini adalah benar. Bagus sekali Bapak Leonard, benar jawabannya. Lalu Bapak ketemu dengan namanya teknologi laser. Ya. Setelah dipakai secara rutin, apa saja manfaat yang sudah Bapak rasakan? Setelah saya memakai laser itu memang tidak spontan langsung ada perubahan ya, tapi secara saya pikir-pikir itu kemudian itu saya nggak tahu ya apakah saya tersugesti karena alat itu, tapi yang saya rasakan itu saya tidur lebih nyenyak, gitu ya. Lebih nyenyak. Ya, terus stamina saya juga bertambah ya. Biasanya saya treadmill 30 menit. Kalau sebenarnya masih bisa gitu ya, cuman saya karena ada mengatakan bahwa olahraga itu cukup 30 menit saja, ya saya batasin 30 menit. Padahal minimal Pak itu sebenarnya. Gitu ya. Padahal sebenarnya saya masih bisa sebenarnya lagi sebenarnya. Terus yang lalu itu ketika saya naik ketinggian gitu ya, saya udah ngos-ngosan. Kalau sekarang sudah
enak lah, nyaman lah kira-kira seperti itu. Itu kan yang dirasakan Pak. Ya. Bagaimana dengan hasil pemeriksaannya Pak? Dulu berapa kolesterolnya, sekarang ada di angka berapa Pak? Kalau kolesterol itu saya agak sulit mengatakan ada, tapi yang jelasnya di atas 200. Oke, dulunya di atas 200. 220 lebih. 220 lebih. Ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang itu puji Tuhan di atas 150. Bagus Pak. Keren, Pak. Bagus banget. Oke, kolesterol udah nih Pak. Pengen tahu lagi nih Pak asam uratnya Pak. Asam urat saya itu ada di 6,1. Wih, Bagus keren. Pak. Bagus. Kalau tensi selama ini nggak ada masalah ya berarti Tensi ya? nggak ada, puji Tuhan nggak ada masalah. Nih saya coba rangkum ya untuk pemirsa di rumah ya. Untuk kolesterolnya sendiri dari 220 sekarang menjadi lebih terkendali ada di angka 150-an. Asam uratnya yang dulunya 11 sekarang jadi 6,1 dan tensinya dalam keadaan terkendali. Dari hasil pemeriksaan maupun apa yang Bapak rasakan bisa saya simpulkan bahwa Bapak dalam keadaan sehat Pak. Puji Tuhan. Oke. Seperti apa sih gambaran darahnya Pak Leo kalau diumpamakan? Nah, seperti ini. Darahnya tidak normal. Lengket-lengket sehingga dia tidak bisa membawa yang namanya oksigen dan nutrisi ke organ-organ vital. Ya, organ vital tuh ya otak, ya jantung, ya organ keperkasaan, ya ginjal. Nah, kita lihat di sini akibat dari kolesterol yang tinggi dan gula yang tinggi itu aliran darahnya tidak lancar. Ya, beda dengan yang di sebelah kirinya di mana aliran darahnya lancar. Nah, apa yang terjadi setelah beliau ini menggunakan teknologi laser? Ketika dia dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, kemudian dinyalakan teknologi laser itu, apa yang terjadi? Maka aliran darahnya menjadi lancar. Kok bisa? Ya, nah, darah yang kental tadi itu disebabkan karena trombus. Trombus kita lihat di sini ya, karena dia menggumpal akibat ya tadi kolesterol, gula darah yang tinggi, ya asam urat yang tinggi. Kemudian ketika teknologi laser ini dinyalakan, maka si gumpalan darah itu akan terurai. Yang kita kenal disebut dengan fibrinolysis. Akibatnya aliran darah menjadi lancar. Tidak heran kan kalau gula darahnya pun menjadi normal, kolesterolnya menjadi normal, asam uratnya juga menjadi normal. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Leo ini digunakan pada pergelangan tangan kiri. Nantinya sinar laser akan menyinari dua pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Apa yang dilakukan? Perlu kita pahami bahwa pada pasien diabetes terjadi penurunan pembakaran gula, di mana gula tidak bisa dirubah menjadi energi. Nah, sekarang setelah menggunakan teknologi laser, apa sih yang terjadi? Gula yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah ini diubah menjadi energi secara bertahap. Nah, sinar lasernya akan menembus berbagai lapisan kulit ya, mulai dari lapisan kulit terluar, tengah, dan dalam, dan nantinya mengoptimalkan kembali pembuluh darah Anda agar menjadi lebih sehat, ditambah lagi dengan proses pembakaran yang kita optimalkan. Dengan perubahan gula menjadi energi yang lebih baik, nantinya otomatis energi yang meningkat, tetapi di saat bersamaan kadar gula darah maupun kolesterol menjadi terkendali. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini sulit mengendalikan gula darah, ayo ikuti cara Pak Leo. Terapkan gaya hidup sehat, ikutin anjuran dokter, dan gunakan teknologi laser, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, ini dia nih. Gunakan segera dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini merupakan sebuah alat kesehatan. Mari saya bantu pemirsa. Cara nyalanya gampang sekali. Ini ditekan agak lama, ya. Setelah itu sudah menyala, tekan sekali lagi. Tuh, lasernya sudah kelihatan di sana. Ini dia nih, alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi penggunaan rutin dari dokter laser sama seperti Pak Leo kayaknya nih. Sehari dipakai 2 kali. Durasinya 15 sampai 60 menit. Bisa bantu kendalikan banyak hal. Dari diabetes, terbukti ya hari ini kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami di Go Healthy, Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi berbahaya pemirsa. Serangan jantung, ini ketakutan dari Bapak Leo. Ada juga gagal ginjal, stroke, dan sebagainya. Nah, produk Equilaser yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik
dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun EQ laser hanya tersedia melalui, catat ya, ada call center. Tuh, nomornya muncul di layar Anda saat ini juga. Langsung ditelepon, langsung dihubungi. Ada website resmi, ada juga official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung di showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu pemirsa, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau EQ laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go healthy, sehat, penuh semangat. Go healthy. Bapak Leo, tentunya kita pengen tahu Pak, Iya, Mas. dari penggunaan teknologi laser tentunya pola hidup dari Pak Leo juga berubah. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini yang membantu gula darah ini tetap terkendali? Pertama yang lalu itu berat badan ya. Saya waktu itu sekitar 74 kilo ya. Jadi sekarang itu saya konsumsi karbo, diet, kalau kata orang sekarang itu diet karbo. Low karbo. Low karbo. Low karbo. Ya, low karbo. Terus makan malam juga saya dikurangi ya, sehingga dalam nggak sampai 1 tahun saya sudah 67 kilo. Wah, keren Ya. bagus Pak, lanjutkan. Ya, nah maka stamina saya juga meningkat yang saya rasakan ya, saya rasakan. Jadi ketika saya olahraga, saya katakan tadi, ketika saya 74 kilo itu treadmill itu mungkin 30-40 menit sudah merasa capek. Sebenarnya sekarang itu sebenarnya kalau saya buat 1 jam juga bisa gitu ya. Tapi saya juga membatasi dulu ya, ibaratnya saya rutin. Kenapa? Karena pagi saya treadmill dan sore juga saya sisakan waktu juga untuk treadmill juga. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua ya tidur ya. Karena saya yakin dengan ada bantuan teknologi laser itu saya nggak terganggu tidur, sehingga saya cepat juga tidur, sehingga besok pagi juga bisa bangun dalam keadaan fresh. Masih hangat pembicaraan kita, ada informasi penting nih. Tahukah Anda, pemeriksaan HbA1c ini baik untuk menentukan pengendalian diabetes? Mbak Preti silakan. Kenapa sih penting untuk melakukan pemeriksaan HbA1c? Jadi begini pemirsa, kalau pemirsa ceknya gula darah puasa atau gula darah sewaktu, itu hanya menunjukkan nilai pada saat Anda dilakukan pemeriksaan. Contoh, mau cek nih besok, hari ini jaga makan deh. Pas satu dicek besok hasilnya bagus. Padahal belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, sedangkan HbA1c ini adalah pemeriksaan untuk menilai kadar gula rata-rata selama 3 bulan. 3 bulan pemirsa, jadi gak bisa diakal-akalin tuh sama sekali. Banyak juga ditemukan kasus gula darah puasanya normal, gula darah sewaktunya bagus, tapi HbA1c-nya tinggi. Yang dipegang yang mana? Yang dipegang adalah HbA1c untuk pengendalian diabetes. Kenapa? HbA1c semakin tinggi persentasenya, berarti menunjukkan semakin banyak sel darah kita yang terikat dengan gula darah. Normalnya adalah di bawah 5,7%. Antara 5,7 sampai 6,5 itu masuk ke dalam kategori pradiabetes atau kita sebut calon diabetes. Lengah sedikit naik langsung jadi diabetes. Di atas 6,5 ke atas masuk ke dalam kategori diabetes. Kalau misalkan sudah diketahui masuk ke dalam kategori pradiabetes atau diabetes, apa sih yang perlu kita lakukan? Sesuai dengan singkatannya HbA1c. Ini singkatan yang dibuat untuk mempermudah pemirsa ingat. Hanya bisa andalkan satu cara. Satu cara itu apa pemirsa? Jaga baik-baik gula darahnya. Jaga diri, jaga makan, jaga tidur, jaga aktivitas fisik, jaga stres dengan baik. Jaga-jaga itu semua maksimalkan dengan penggunaan teknologi laser. Karena nantinya proses pembakaran tubuh itu akan dibantu. Dari tidur pun akan dibantu dengan teknologi laser. Dari aktivitas fisik gak perlu khawatir. Teknologi laser akan membuat Anda menjadi lebih berenergi. Jadi Anda bisa kembali beraktivitas fisik. Balik lagi ke stres. Gimana dengan stres? Sama. Teknologi laser nantinya mengoptimalkan siklus alami tubuh Anda sehingga membantu memproduksi hormon-hormon yang berkaitan dalam mengelola stres Anda dengan lebih baik. Jadi jaga-jaga itu semua bisa Anda lengkapi dengan teknologi laser jawabannya.
Pak, sehari dipakai berapa kali lasernya? 2 kali. 2 kali, di waktu apa saja? Pagi sama sore atau menjelang malam ketika saya pulang kantor. Bagus, Oke. Pak. Ketika teknologi laser itu dinyalakan, kan 2 kali ya dinyalakan, maka dia akan mengaktifkan titik-titik akupunktur, yaitu yang namanya titik PC 6 dan 7. Ya, perikardium artinya selaput jantung, dan HT 4, 5, 6 dan 7 itu adalah titik-titik untuk jantung. Kemudian juga untuk paru-parunya, ya dia titik LU789, lungs atau paru-paru. Jadi jantung, paru-paru sehat, aliran darah sehat, pembuluh darah sehat, ini hasilnya. Ya, hasilnya dinikmati oleh Pak Leo. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Ada 2 teknologi dalam satu alat yang begitu canggih, kecil ya, alat itu kecil tapi bisa membantu dengan titik akupunkturnya untuk jantung, paru-paru, dengan titik teknologi lasernya untuk darah dan pembuluh darah, sehingga kondisi kualitas darah dan pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Di sini adalah ilustrasi penggunaan teknologi laser pada pergelangan tangan kiri, mengoptimalkan kerja jantung, paru, fungsi pompa jantung, dan juga darah dan pembuluh darah ke seluruh tubuh. Lalu ada ekstensinya digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya hidung. Jadi digunakannya pada dalam rongga hidung. Kenapa sih menggunakan teknologi laser ini di intranasal? Ada alasannya, pemirsa. Nah, perlu dipahami bahwa pembuluh darah di hidung ini merupakan pintu menuju pembuluh darah ke otak. Ketika Anda menggunakan teknologi laser secara intranasal, yang dikerjakan adalah sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah dan juga saluran napas Anda. Dia membuka saluran napas, mengurangi sesak, mengoptimalkan kembali fungsi paru-paru Anda. Untuk Anda yang memiliki keluhan seperti sinusitis, ini akan terbantu. Lalu yang kedua, dari sisi pembuluh darah. Apa yang dikerjakan? Nantinya pembuluh darah Anda akan menghasilkan sebuah zat alami yang kita sebut dengan nitrik oxide atau zat NO. Zat ini memang dihasilkan di dalam tubuh, tapi karena gaya hidupnya tidak sehat, seiring dengan meningkatnya proses penuaan, proses untuk menghasilkan zat NO tidak berjalan secara optimal. Jadi kita optimalkan kembali dengan teknologi laser. Zat NO yang dihasilkan akan ikut diedarkan ke seluruh area kepala, yang paling utama adalah ke organ otak. Di sana dia ngebuka pembuluh darah. Dia melancarkan aliran darah, dia membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah otak. Dia juga lah yang berfungsi untuk menjaga keutuhan dari pembuluh darah agar jangan sampai terjadi penyempitan dan kerusakan. Bayangin ya pemirsa, apa sih yang bisa terjadi? Manfaatnya yang pertama, bisa membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya serangan stroke. Yang ketiga adalah nantinya bisa membantu menjaga fungsi daya pikir dan daya ingat dengan lebih baik sehingga bisa mencegah kepikunan. Mencegah terjadinya retinopati diabetik, sebuah keadaan di mana kerusakan retina terjadi akibat diabetes itu bisa dicegah. Lalu mempertajam fungsi penglihatan. Dan tentunya di kepala kita juga masih ada organ lain, ada organ pendengaran, ada organ penghidu atau penciuman, lalu ada organ pengecap. Ingat, dalam ilmu anti-aging, aliran darah merupakan kunci penting dalam menjaga kesehatan organ indera maupun organ vital kita. Dan saya mengajak teman-teman semuanya agar senantiasa menjaga kesehatan. Dan bagi ya mereka yang sudah terponis dokter dalam penyakit, ya pergilah ke dokter, ikutin arah dokter, dan tentunya gunakan juga alat-alat yang mungkin dapat membantu kesehatan dalam mendukung pengobatan Anda. Silahkan dilakukan, dan pada saat ini saya sudah melakukan teknologi atau memakai teknologi laser. Semoga itu bermanfaat dan menjadi motivasi bagi seluruh pemirsa, sahabat-sahabat saya, terutama keluarga saya. Demikian. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Mas Boyke, Mbak Preti, semua nasihatnya luar biasa hari ini. Sama-sama. Dan juga tentunya Bapak Leo, kita doakan sehat selalu Pak ya. Amin. Tetap jadi anak muda. Ingat Siap. Pak, umur cuma sebuah angka. Ya, kesehatan itu yang utama. Kita doakan istri, anak semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak. Ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun.
Jadi kalau Anda gunakan secara rutin, dokter laser ini dipakai 2 kali sehari. Ingat ya, 2 kali. Durasinya 15-60 menit. Bisa bantu kendalikan banyak sekali. Dari diabetes terbukti dari kehidupan Bapak Leo bisa dikendalikan gula darahnya, kolesterol tinggi juga, asam urat tinggi, hipertensi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Ini dia yang berbahaya. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk equalizer yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, mari pemirsa, dokter laser atau equalizer hanya tersedia melalui call center. Pastikan nomor teleponnya yang sesuai di layar kaca Anda saat ini. Ada juga website resmi, ada official marketplace, dan tentunya mari kunjungi langsung di showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan, ingat ya, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat.